Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Di video saya kali ini, saya akan coba menjelaskan materi mengenai Filum Platyhelminthes. Nah, langsung saja, Filum Platyhelminthes ini merupakan filum yang paling primitif. Nah, filum ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu planti yang berarti pipi dan helminthes yang berarti cacing. Nah, filum ini diklasifikasikan dalam 4 kelas. Yang pertama yaitu Turbellaria, dan yang kedua yaitu Monogenea, yang ketiga yaitu Trematoda, dan yang keempat yaitu Cestoda. Dan hanya filum Turbellaria yang mampu hidup bebas, sedangkan 3 filum lainnya hidup sebagai parasit pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri umum dari Filum Platyhelminthes ini. Nah, yang pertama, filum ini sering disebut sebagai hewan tripoblastik dan acelomata. Nah, kenapa disebut sebagai hewan tripoblastik? Karena memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu yang pertama endodermis, mesodermis, dan juga exodermis. Dan kenapa juga disebut sebagai hewan acelomata? Karena Platyhelminthes ini belum memiliki rongga sejati. Dan selanjutnya, Platyhelminthes ini memiliki tubuh yang lunak dan ditemukan silia pada permukaan tubuhnya. Kemudian si Platyhelminthes ini juga digolongkan sebagai hewan hermaprodit, yang artinya memiliki 2 alat kelamin dalam satu tubuh. Dan Platyhelminthes ini juga memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, yang artinya jika kita memotong satu tubuh dari Platyhelminthes ini, maka kita akan mendapatkan 2 bagian yang sama besar ukurannya. Dan ciri yang berikut, si Platyhelminthes ini belum memiliki sistem pernapasan dan juga sistem sirkulasi. Jadi, sistem pernapasan dan sistem sirkulasinya itu diatur secara difusi melalui permukaan tubuh dari Platyhelminthes ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem pencernaannya. Nah, si Platyhelminthes ini belum memiliki sistem pencernaan yang sempurna, karena sistem pencernaannya hanya terdiri dari mulut, faring, dan juga kerongkongan. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambarnya, di mana faring ini terletak di dalam mulut, dan faring ini nantinya akan keluar dan mencari makanan di lingkungannya, kemudian akan dibawa masuk ke dalam usus dan dicerna di dalam tubuh, dan hasilnya akan dikeluarkan kembali melalui mulut karena Platyhelminthes ini tidak memiliki anus. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem saraf dari Platyhelminthes ini. Nah, sistem saraf dari Platyhelminthes ini disebut dengan sistem saraf tepi. Teman-teman bisa perhatikan, sistem saraf tepinya sering disebut dengan sistem saraf tangga tali. Nah, sistem saraf tepi ini memiliki pusat yang terletak di bagian otaknya, dan pada bagian otaknya memiliki cabang yang disebut ganglia. Nah, ganglion ini yang nantinya akan mengkonsentrasikan saraf ke seluruh bagian permukaan tubuh dari Platyhelminthes ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem ekskresi dari Platyhelminthes ini. Nah, Platyhelminthes ini memiliki sistem ekskresi yang ditandai dengan 2 saluran memanjang yang tersegmentasi pada sel api. Nah, sel api ini memiliki silia yang nantinya akan mengatur proses metabolismenya, dan hasilnya akan dikeluarkan melalui pori-pori tubuh dari Platyhelminthes ini. Kemudian untuk proses reproduksinya ditandai dengan 2 tipe, yaitu reproduksi secara seksual dan juga reproduksi secara aseksual. Nah, reproduksi secara seksual ditandai dengan proses fertilisasi antara gamet jantan dan juga gamet betina. Sedangkan proses reproduksi secara aseksual ditandai dengan proses fragmentasi atau proses pemotongan tubuh.
Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar yang di sini, di mana pada saat reproduksi secara aseksualnya, jika satu individu terpotong menjadi beberapa bagian, maka fragmen-fragmennya akan terfragmentasi menjadi satu individu baru. Yang berikut kita masuk pada manfaat dari Plantae helminthes ini. Nah, Plantae helminthes ini memiliki satu keuntungan dalam ekosistem, yaitu berperan sebagai salah satu rantai makanan, dan memiliki juga kerugian karena bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Baik, sekian hasil penyampaian materi dari saya. Semoga materi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.